Kita mengirimkan salam dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan contoh teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya lanjutkan arahan, terlebih dahulu saya mengucapkan permohonan maaf dan ucapan terima kasih kepada Kepala KUA Matur Sompa. Ada hadir? Terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kepala KUA Landrisang. Tidak ada. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada KUA Lembang. Tidak ada. Kemudian saya berharap kepada seluruh pejabat yang baru dilantik, mudah-mudahan ini memberi peningkatan kualitas kinerja di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat. Dan ini harus menjadi pembelajaran bahwa jabatan yang kita emban sekarang ini bukan selamanya, tetapi ada waktunya. Dan waktunya ini yang tentukan, satu dengan aturan, dua dengan kita sendiri. Yang tiga-tiganya yang diganti ini sebagai pejabat atau tugas tambahan itu karena aturan, bukan karena dirinya. Kalau karena dirinya, artinya dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai kepala KUA, diganti oleh orang lain yang dianggap mampu, cakap dalam menjalankan tugas itu. Kemudian ada mutasi, ada rotasi. Itu juga kita berharap bahwa KUA atau kantor KUA yang ada di Kabupaten Pindrang ini tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih tinggi, tetapi semuanya sama tinggi dan sama rendahnya. Yang membuat tinggi, yang membuat baik, yang membuat diminati, salah satunya adalah kalau pengelolaannya bagus. Bukan dilihat dari jauhnya, bukan dilihat dari dekatnya dengan kantor atau kabupaten kota. Ada orang dekat tapi susah, ada juga jauh di sana. Batu Lapak mana ada? Ya, itu jauh. Tapi coba kita tanya, pasti dia senang. Rasa senang bukan berarti beliau ini seterusnya di sana. Kemudian ada KUA kecamatan, kepala KUA kecamatan Watan Sawit itu ada. Ada. Ini dianggap primadona. Jadi itu coba ditanya, senang apa tidak itu? Saya yakin pasti dia menginginkan pindah dari situ. Wow. Jadi satu merasa senang, satu yang tidak senang, bukan berarti dia bisa dengan sendirinya. Ada pakasi, beberapa kasi yang bisa menentukan itu. Ada pakasuba. Itu semua yang menentukan. Dan yang paling menentukan adalah diri saudara semua sebagai kepala KUA. Kepala KUA adalah merupakan garda terdepan, ya, garda terdepan untuk Kementerian Agama dan merupakan suatu kementerian agama di kecamatan. Nah, jadi kepala KUA itu Kementerian Agama di kecamatan. Jadi kalau ada penghulu
penyuluh, staf tidak mendengarkan kepala KUA-nya, berarti dia melebihi Menteri Agama di kecamatan. Dan saya berharap kepala KUA yang baru saya dilantik ini segera membuat program dengan mendasari standar pelayanan minimum. Jadi kita membuat itu, kita lihat itu, berpedoman ke situ. Bagaimana standar pelayanan minimum itu, lalu kita membuat program kerja. Jangan sampai Bapak belum membuat program kerja, sudah ada terdengar bahwa Bapak akan diganti lagi kembali. Sekarang ini tidak lagi mengatakan bahwa 4 tahun, 8 tahun. Kalau 8 tahun tidak bisa lagi. Tidak lagi seperti itu. Tetapi kapanpun kalau saudara oleh penilai yang di atas ini, stakeholder yang ada di kecamatan, tambah dengan informasi yang ada di daerah saudara, mengatakan bahwa kepala KUA ini tidak mampu atau tidak layak lagi menjadi kepala KUA, maka itu pasti diadakan penilaian khusus. Dan akhirnya di situ mengatakan bahwa ini layak, maka saudara berhak lanjut. Kalau pada saat itu dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak layak, maka pasti akan diadakan pergantian. Dan celakanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita diganti sebagai pejabat, belum waktunya turun, sudah turun. Kalau 1 periode oke, mungkin sudah cukup. 2 periode cukup. Tetapi kalau tidak cukup 1 periode diganti, kasihan. Pasti kita akan menyesal. Olehnya itu ada beberapa kepala KUA yang tadinya kepala KUA menjadi lagi penghulu, kemudian diangkat lagi. Pasti dia sudah rasakan bagaimana rasanya menjadi pejabat lalu menjadi pejabat biasa. Dan mudah-mudahan saya berharap tidak lagi berulang itu. Karena saya tahu di sini katakanlah kalau 8 tahun, 9 tahun, saya kira beliau-beliau ini sudah hampir pensiun. Ya. Dan penilaian ini mungkin sudah berganti, termasuk juga saya sudah terganti. Olehnya itu para kepala KUA yang baru ini tidak bisa seperti sekarang. Kalau tidak ada ibu-ibu yang di belakang itu sebagai istri yang tangguh. Wow. Jangan lupa keberhasilan yang Bapak raih ini ada juga peran istri yang ada di belakang tadi. Wow. Tengok dulu, lihat. Wah. Oke, coy. Kenapa saya suruh tengok Bapak Ibu sekalian? Karena banyak laki-laki, tidak sedikit, banyak laki-laki kalau dia sudah berhasil, apakah dia menjadi kaya, menjadi pejabat, dia lupakan istrinya. Wah, betul. Bahkan ada yang lebih hebat lagi, dia tidak lupakan, tapi dia tambah lagi istrinya. Dia bilang seperti ini saja baru 1, bagaimana kalau cukup 2, 3 dan seterusnya. Ingat Bapak Ibu sekalian, perempuan tadi, istri, Coba. ya, ini perlu saya ulang kembali, laki-laki yang berhasil itu pasti didampingi dengan istri yang tangguh. Tapi ingat, banyak juga laki-laki yang hancur karena istrinya, ya kan? Istri yang bagaimana yang hancurkan ini suaminya? Disuruh pergi berdharma wanita tidak mau, alasannya tidak ada bajunya, malu dan sebagainya. Maka dharma wanita
Ini yang 5 orang ini yang baru dilantik, saya ingin dia menjadi, kalau bisa dia menjadi pelopor, contoh bahwa saya ini sudah siap penuh dengan berdharma wanita. Tidak semua wanita diberi kesempatan untuk menjadi ibu dharma wanita, apalagi kalau ketua dharma wanita di kecamatan. Kemudian istri menghancurkan suaminya, yang bagaimana? Itu tadi salah satunya tidak mau ikut program suaminya, disuruh pergi berdharma wanita, dia tidak mau, alasan berbagai macam. Yang kedua, dia selalu membandingkan suaminya dengan yang lain. Pak, itu sana baru jadi kepala KUA, ada nih mobilnya, ada nih rumahnya. Saya biar cincin tidak ada. Sabar ibu, ini kan baru saya belajar. Lihat dulu bagaimana caranya. Maka pasti suaminya tidak akan berhasil di dalam memimpin KUA. Ini banyak yang kira kepala KUA berakhir dengan begini, baik, tidak. Ada KUA diberhentikan itu tadi karena dia mau nambah istrinya, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Jadi bagaimana cara menjaganya ya? Rajin berkomunikasi. Kemudian kalau bapak-bapaknya terlambat datang ke kantor, jangan diingat sambutan saya. Oh, mungkin ini yang dimaksud bapak ini. Mungkin pergi lagi di kompi 2-nya. Tidak. Jadi dipelajari itu suami. Suami itu tidak langsung kan tidak langsung begitu saja menjadi